Halo, shalom anak-anak. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya. Laksulusi Lucy senang sekali dapat bertemu, beribadah bersama dengan anak-anak sekalian. Nah hari ini Laksulusi Lucy juga ditemenin oleh Laksulusi Faryani. Nanti pimpin pujian, setelah firman akan dipimpin oleh Laksulusi Faryani. Nah anak-anak masih ingat apa yang selalu dipesan sama Laksulusi sekolah minggu ketika kita ibadah? Ya, yang pertama, ketika kita menyanyi, kita harus memuji Tuhan dengan semangat, ya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, waktu firman Tuhan lagi disampaikan oleh lause-lause, kita duduk dengan baik, kita duduk dengan tenang, dan kita mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ya. Jadi tidak sambil jalan-jalan, sambil makan ya. Yang keempat apa? Ya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kita berdoa, kita berbicara kepada siapa? Ya, kepada Bapa kita yang ada di dalam surga. Yuk, kita siap semuanya. Kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Anak-anak boleh pakai gerakan ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Juda xie xiao, sewo man er tong da jia ting. Jing ai tian fu, tong bao xiao qing, huai le de xi shen ming. Xi shen jing, zhen mei bu ting, er tong ai zhu jiao wei bu xing. Wo zhu ming lin, zhe yi zhen xi, yi sen yong yao zhu ming. Ya, bagus anak-anak. Anak-anak tetap berdiri.
Nah, saya mau tanya nih, siapa yang menciptakan alam semesta kita? Iya, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pujian, kita akan masuk ke dalam doa dulu ya. Yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kembali lagi nih anak-anak. Lause tadi sudah bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang menciptakan alam semesta? Iya, Allah kita. Allah yang maha kuasa. Allah yang memiliki alam semesta ini. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Baik itu gunung, maupun itu sungai, bintang-bintang di langit. Itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Ya, yuk kita naikkan satu pujian, Allahku besar. Kita boleh pakai gerakannya ya, yuk. Kita nyanyikan 2 kali ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Wah, bagus sekali. Sekarang anak-anak boleh duduk. Nah, tadi kita sudah nyanyi, Allah kita besar, Allah yang menciptakan alam semesta, ya, gunung, sungai, ya, bintang, termasuk manusia. Nah, termasuk kita semua, ya, Allah menciptakan kita. Bahkan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Apalagi anak-anak, ya, di dalam firman Tuhan bilang, biarkan anak-anak datang padaku. Karena apa? Tuhan sayang sekali kepada anak-anak. Walaupun anak-anak masih kecil, lemah, gak bisa ngapa-ngapain, ya, tetapi Tuhan sayang. Dari mana kita bisa tahu Tuhan kasih kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak? Dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah lagu, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya
bagus sekali. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan tertib, tenang ya, fokus supaya firman yang disampaikan hari ini oleh Lause kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita duduk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Sudah mulai ya sekolah minggu kita. Shalom anak-anak, apa kabar? Senang sekali hari ini Lause bisa bertemu dengan anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah juga senang kan bisa sekolah minggu lagi? Iya, sekarang Lause tadi lagi menyiram tanaman. Nah, apakah anak-anak di rumah ada yang menanam tanaman di rumah? Tanaman apa aja? Apa? Oh, ada bunga mawar. Apa lagi? Oh, lidah buaya. Ada yang tanam cabai. Ada yang tanam tomat. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, Lause sekarang mau ajak anak-anak menyaksikan sebuah video tentang tumbuhan dari benih sampai mempunyai batang dan daun. Tapi sebelumnya Lause mau ajak anak-anak berdoa dulu ya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini Tuhan masih memelihara setiap kami. Kami juga boleh datang ke sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak yang ada di rumah supaya boleh duduk tenang, mendengarkan dan mengerti firman Tuhan.
Tuhan juga tolonglah kami supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan video berikut ini. Anak-anak, dalam video yang kita saksikan tadi, sungguh luar biasa ya Allah kita. Kita dapat melihat benih yang begitu kecil, perlahan-lahan tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, lalu ada daun. Bahkan kalau lebih lama lagi kita perhatikan, ada beberapa tanaman yang menghasilkan buah. Wah, senang sekali ya apabila kita menanam sesuatu terus dapat bertumbuh. Selain tumbuhan, manusia juga mengalami pertumbuhan loh. Anak-anak tahu? Iya, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak, sampai menjadi orang dewasa. Nah, sekarang Lause mau ajak anak-anak, kita mau melakukan perjalanan, kita mau mengamati pertumbuhan Tuhan Yesus dari bayi sampai dewasa. Mau ikut Lause? Ayo kita mulai perjalanan kita. Nah, sekarang kita ada di mana ya? Coba kita lihat. Di mana ya kita sekarang? Coba anak-anak lihat lebih dekat. Ada yang tahu? Ya, sekarang kita ada di kota Bethlehem. Ada apa ya di kota Bethlehem? Wah, di sana Tuhan Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus masih sangat kecil. Dia adalah bayi mungil yang dibaringkan di dalam palungan. Ada siapa lagi ya di sana? Oh, ada mamanya, yaitu Ibu Maria dan papanya, Bapak Yusuf. Ada siapa lagi ya? Oh, ada para gembala. Para gembala yang menerima berita Natal datang untuk melihat bayi Yesus yang kecil dan mungil. Mereka datang untuk melihat dan menyembah Yesus. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya. Ayo. Nah, sekarang kita
ada di mana ya anak-anak? Oh, waktu itu Tuhan Yesus masih kecil juga anak-anak. Dia masih bayi. Dia dibawa oleh papa dan mamanya ke bait Allah untuk dikuduskan. Di sana bayi Yesus bertemu dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana. Anak-anak, setelah itu Tuhan Yesus dibawa pulang oleh papa dan mamanya. Tuhan Yesus diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya. Dia tumbuh menjadi anak yang semakin tinggi, semakin besar, juga semakin bertambah hikmatnya. Dia adalah anak yang dikasihi oleh manusia dan juga dikasihi oleh Allah. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita. Nah, sekarang kita ada di kota Yerusalem. Apa yang terjadi di gambar ini? Mungkin anak-anak di rumah ada yang masih ingat? Apa? Iya, benar. Waktu itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Tuhan Yesus diajak oleh papa dan mamanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu mereka pulang, Tuhan Yesus tidak bersama dengan papa dan mamanya, sehingga mereka mencari Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus di bait Allah. Ya, di bait Allah. Sedang apa ya Tuhan Yesus di sana? Ketika orang tuanya bertemu Tuhan Yesus di bait Allah, mereka melihat Tuhan Yesus sedang mendengarkan firman Allah, juga sedang bertanya jawab dengan para ahli agama. Wah, orang-orang di bait Allah itu merasa heran akan kepintaran Tuhan Yesus tentang firman Allah. Tuhan Yesus begitu tahu tentang firman Allah, walaupun dia masih kecil anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada yang suka baca firman Tuhan seperti Tuhan Yesus? Ya, setiap hari kita mau belajar membaca firman Tuhan dengan teratur ya. Sekarang kita dengar suara apa ya itu? Suara apa? Oh, ada suara air yang mengalir. Di mana ya kita sekarang? Sekarang kita ada di Sungai Yordan. Sungai apa anak-anak? Sungai Yordan. Apa yang terjadi di sana? Ya, Tuhan Yesus sedang dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Setelah itu, Tuhan Yesus juga melakukan banyak sekali mukjizat. Ada yaitu memberi makan 5.000 orang. Ada juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit seperti orang sakit kusta, orang lumpuh, orang buta, dan masih banyak lagi. Sungguh luar biasa ya pelayanan Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus melayani dengan luar biasa. Nah, sekarang kita mau ke tempat berikutnya. Wah, apa yang kita lihat di situ? Ada banyak orang. Ya, ada banyak orang yang datang mau bertemu dan mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu ada juga orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi para murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Anak-anak, apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu Tuhan Yesus berkata, Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus lalu menerima anak-anak itu, memeluk mereka, dan memberkati setiap anak-anak itu. Luar biasa ya anak-anak. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak di rumah loh. Sekarang kita ke tempat berikutnya. Coba kita perhatikan gambar berikutnya. Kita ada di mana ya?
Oh, ini adalah Bukit Golgota. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Padahal Tuhan Yesus kan baik. Tuhan Yesus tidak bersalah. Anak-anak, Tuhan Yesus disalibkan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi Lause juga anak-anak di rumah. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Anak-anak, sungguh besar ya kasih Allah kepada kita. Sungguh besar kasih Tuhan Yesus, bahkan rela mati di kayu salib. Hari ini kita melihat dan belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dari bayi hingga dewasa. Kita jadi tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus, mau bertumbuh baik secara fisik maupun rohani. Anak-anak di rumah mau bertumbuh seperti Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Ya, kalau kita mau bertumbuh, kita juga harus rajin berdoa dan juga membaca firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Mau anak-anak? Ya, bagus. Lause percaya anak-anak juga mau bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Sekarang Lause mau ajak anak-anak di rumah, kita mau baca Alkitab ya. Kita mau buka dari Lukas pasal 18 ayat 16. Ayo anak-anak, ambil Alkitabnya, dibuka lalu kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kita baca sekali lagi ya. Lukas pasal 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Ya, anak-anak, dari ayat hafalan ini kita boleh mengerti Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Oke, untuk aktivitas hari ini Lause mau buat kuis. Nah, Lause akan memberikan 10 pertanyaan. Nanti anak-anak boleh ketikkan jawabannya, minta tolong papa atau mamanya kirim WA atau SMS ke nomor yang akan tertera di layar. Kalau anak-anak tadi memperhatikan cerita Lause percaya anak-anak bisa menjawab pertanyaan Lause. Untuk 10 anak yang memberikan pertanyaan benar dan paling cepat, nanti akan Lause beri hadiah. Ingat ya anak-anak, jangan lupa juga tuliskan nama dan kelasnya di sekolah minggu ya di dalam jawabannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, Tuhan Yesus dilahirkan di kota ada. Oke, yang kedua, bayi Yesus diletakkan di dalam. Sudah ya, dicatat jawabannya. Yang ketiga, di dalam Lukas pasal 2 ayat 46. Nah, anak-anak buka Alkitabnya. Waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, di mana orang tuanya menemukan Tuhan Yesus? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Jangan lupa buka Alkitabnya ya. Yang keempat, lengkapin ayat berikut ini. Lukas 2 ayat 52.
Dan Yesus makin bertambah titik-titik dan bertambah titik-titiknya dan besarnya dan makin dikasihi manusia dan Allah. Lengkapin ya kalimat dari ayat hafalan tadi. Yang kelima, Tuhan Yesus dibaptiskan di sungai. Pertanyaan keenam, salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan yaitu memberi makan. Ya. Yang ketujuh, buka Alkitab lagi loh anak-anak. Lengkapi ayat yang berikut ini ya. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pertanyaan ke-8, Tuhan Yesus disalibkan karena saya. Yang ke-9, saya mau bertumbuh seperti. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, supaya saya dapat bertumbuh seperti Tuhan Yesus, saya mau rajin dan membaca. Ya, sudah mengerti ya anak-anak? Tadi dijawab pertanyaan lose yang 10 tadi, kirimkan melewat SMS atau WA ke nomor yang tertera di layar. Lose tunggu ya. Oke, sekian dulu firman Tuhan dari Lose hari ini. Sebelum kita akhiri, Lose mau ajak anak-anak semua kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengamati betapa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi teladan kami. Kami boleh mengamati Tuhan Yesus dari bayi hingga dewasa. Kami mau bertumbuh Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Allah dan kami mau mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami yang selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dulu firman Tuhan dari Lose hari ini. Semoga anak-anak di rumah memperoleh berkat dari firman yang didengar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Lause Risma yang telah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga belajar mengasihi Tuhan dan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita harus bertumbuh, kita harus apa? Kita harus rajin berdoa, lalu rajin baca firman Tuhan dan beribadah. Nah, sebagai ucapan syukur, anak-anak bisa minta orang tua memberikan persembahan. Persembahan kita bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan scan QR code pada layar video maupun transfer ke rekening BCA Sekolah Minggu. Nah, untuk respon firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Saya Cinta Tuhan Yesus.
Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan Bapa, terima kasih. Kita ambil sikap berdoa ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien Phu Wo Kan Chie Ni, Tien Phu Wo Kan Chie Ni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Anak-anak, kita ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih jika pada hari ini kami kembali boleh beribadah. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau rajin berdoa, belajar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Nah, Losi mau ingatkan anak-anak tetap setia beribadah ya. Ya, jangan lupa, sampai jumpa, dadah, Tuhan memberkati. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus